Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu ucapan bagi seorang mukmin dan seorang muslim yang menyadari bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah zat yang senantiasa memberikan kebaikan kepadanya. Selawat serta salam itu adalah ucapan dari seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyadari tentang besarnya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dirinya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sangat pantas seorang mukmin, seorang muslim dia memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berselawat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab adab, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin meyakini dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mengawasi dirinya dan mengetahui setiap kondisi dirinya di setiap keadaannya. Maka dengan hal itu seorang mukmin memenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dengan hal itu khawatir untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, dan enggan untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula seorang mukmin, seorang muslim, dia memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba dia menampakkan kedurhakaan kepada Tuhannya atau melawannya dengan segala bentuk keburukan dan kejelekan, sikap-sikap buruk dan kejelekan sebagai bentuk penentangan terhadapnya. Sementara dia mengetahui bahwasanya dan meyakini bahwasanya Tuhannya tersebut menyaksikannya, mengawasinya dan memperhatikannya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allah berfirman yang artinya, ya, mengapa kalian tidak
merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Dialah yang telah menciptakan kalian secara bertahap-tahap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 19, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah lah Dia yang mengetahui apa saja yang kalian sembunyikan dan apa saja yang kalian nyatakan. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Yunus ayat 61. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu ar rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah engkau berada pada satu kondisi dan tidaklah engkau membaca darinya, dan tidaklah engkau membaca Al-Quran sedikit pun, dan tidaklah engkau mengamalkan sebuah amalan melainkan kami ada saksi-saksi yang menyaksikan kalian tatkala kalian melakukannya. Tidaklah ada sebesar biji dzarrah yang terluputkan dari Rabbmu, baik itu di langit maupun di bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai dirinya. Seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubunnya. Seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa tidak ada tempat berlari kecuali kepadanya. Seorang mukmin, seorang muslim meyakini dan menyadari bahwa tidak ada perlindungan, tempat berlindung, tempat bernaung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan seperti itu, seorang mukmin, seorang muslim, maka dia lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera membuka dirinya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dan bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti inilah seorang mukmin, seorang muslim, dia memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakannya dan zat yang menguasainya dan mengatur segala urusannya. Bukanlah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin, seorang muslim dia lari menyerahkan urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun di alam semesta, yang tidak memiliki peran kekuasaan sedikit pun di jagat raya, yang tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di dunia. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin, seorang muslim bersandar kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, menyerahkan urusannya kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki daya sedikit pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidaklah ada makhluk melainkan Allah dialah yang memegang ubun-ubunnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Allah mengatakan, yang artinya maka larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah bagi kalian pemberi peringatan yang jelas kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah
maka hendaklah kalian bertawakal bila kalian benar-benar beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim meyakini dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kelemah lembutan kepada hamba-hambanya di setiap urusan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya seluruhnya. Maka dengan hal tersebut seorang mukmin, seorang muslim, ya, dia bersemangat, begitu antusias menginginkan tambahan terhadap rahmat tersebut dan kasih sayang Allah, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim, maka dia bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seperti itu seorang mukmin, seorang muslim, dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan, perkataan maupun amalan-amalan yang saleh yang dia lakukan. Maka dengan seperti ini seorang mukmin, seorang muslim, dia telah beradab kepada Allah, zat yang menguasainya. Bukanlah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhenti dari meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Bukanlah termasuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan, ya, berputus asa dari harapan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kebaikan itu telah merata kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia berfirman yang artinya, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu latifun bi'ibadih. Allah dialah zat yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dengan makna yang sama, Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, dia meyakini dan menyadari begitu kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim, dia meyakini begitu kuatnya balasan hukuman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim meyakini, menyadari begitu cepatnya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, maka seorang mukmin, seorang muslim membentengi dirinya agar dia tidak mendapatkan azab Allah, tidak mendapatkan sanksi hukuman dari Allah, tidak mendapatkan cepatnya perhitungan lalu dia mendapatkan azab dari Allah. Dia membentengi dirinya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhi segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia
jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti ini seorang mukmin, seorang muslim, dia telah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala dia menghadang dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melawan Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman terhadap dirinya, dengan kemaksiatan dan pelanggaran terhadap keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa lagi maha berkuasa, zat yang maha kuat lagi maha bijaksana, zat yang maha mampu untuk membalas keburukan-keburukan hamba. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang cerdas, maka dia tak akan berani untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan, yang artinya dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 12, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya sentuhan azab Rabbmu itu begitu keras. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 4, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi zat yang mampu membalas dengan siksa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim meyakini dan menyadari ketika dirinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dirinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah ya ancaman Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengannya. Adab Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah akan turun kepadanya. Kemudian azab Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengenai dirinya. Sebagaimana seorang mukmin, seorang muslim meyakini dan menyadari bahwasanya tatkala dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah janji Allah Subhanahu wa taala telah benar ia mendapatkannya, seolah-olah dia telah merasakan manisnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian seorang mukmin, seorang muslim, dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia bermaksiat kepada Allah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihatnya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyiapkan siksa untuknya,
seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu membiarkannya. Lalu dengan itu dia pun keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa Allah tidak memperhatikannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yakini tidak akan menyiksa atas dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 22 dan 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lakukan. Yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang kalian menyangkanya terhadap Tuhan kalian. Begitu rendahnya persangkaan kalian tersebut, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula bukanlah termasuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan apa saja yang dengannya akan menjaga dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa Allah tak akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, bahwasanya dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ganjaran terhadap ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang artinya Allah berfirman, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta dia takut kepada Allah dan menjaga dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Bukanlah termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dia tidak taat kepada Allah, atau seorang hamba dia melakukan ketaatan kepada Allah, seorang hamba dia melakukan ketakwaan kepada Allah, namun dia menyangka bahwa Allah tidak akan membalas amal baiknya, bahwasanya Allah tidak akan memberi ganjaran terhadap kesolehan dan ketaatannya, ibadah dan kebajikan-kebajikannya. Sungguh buruk persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Allah berfirman, siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan maka dia mendapatkan pahala 10 yang semisalnya. Dan siapa saja yang datang dengan membawa keburukan maka dia tidak akan dibalas kecuali yang semisalnya, dan mereka itu tidak akan dizalimi. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, siapa saja yang mengamalkan kesolehan baik itu laki-laki maupun wanita dalam kondisi dia beriman, maka sungguh benar-benar kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya, dan sungguh benar-benar kami akan membalas ganjaran mereka lebih baik ketimbang apa yang telah mereka kerjakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, dia bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang mukmin, seorang muslim, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia condong kepada kedurhakaan,
kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim, maka dia jujur untuk kembali kepada Allah, bertawakal kepadanya, mengharapkan rahmatnya, takut terhadap siksanya. Sekaligus dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membalas, bahwa Allah akan memberlakukan janji-janjinya kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Inilah dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim dengan setakar berpegang teguhnya dia menjaga hal seperti ini, maka akan semakin tinggi derajatnya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, maka jadilah ia termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan dia, yang Allah berikan kemuliaan kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala penuhi ya dengan rahmatnya dan Allah turunkan nikmatnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sepanjang seorang mukmin memiliki sikap yang demikian, maka demikian pula sepanjang hidupnya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah tabaraka wa taala. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami perlindungan-Mu, janganlah Engkau haramkan kepada kami perhatian-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami di sisi-Mu termasuk orang-orang yang dekat dengan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dan kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan telah masuk. Silakan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi tapi lewat tulisan, silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor 082288886630. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika suami itu rajin sholat tapi nafkah sama istri tidak jalan, itu gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya hak. Diri kita punya hak. Demikian pula orang-orang di sekitar kita, di antaranya adalah anak dan istri kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita dan orang-orang sekitar kita juga punya hak. Maka a'ti kulli haqqin haqqahu, penuhilah hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Salat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan, arahkan salat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Diri kita punya hak. Di antara hak diri kita adalah tidak mendolimi dengan dosa-dosa. Dan kalaupun saya melakukan dosa, maka segera untuk memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian. Kemudian termasuk hak juga kepada istri dan anak-anak adalah memberikan nafkah kepada mereka. Bahkan merupakan sebuah dosa ketika seorang suami mengabaikan hak istri, tidak memenuhi hak istri. Begitu juga hak anak-anak bila memiliki anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu." Cukuplah seseorang itu berdosa, ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Maka ketahuilah,
orang yang baik itu bukan hanya baik kepada Allah saja, ya. Orang yang baik itu bukan hanya baik kepada manusia saja, ya. Ada ungkapan orang yang mengatakan, saya kan baik, saya kan soleh, dia katakan demikian, ya. Ternyata yang dimasukkan baik dan soleh tersebut adalah dia baik kepada sesamanya, namun dia tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian. Atau ada orang yang mengatakan, aku kan baik, aku kan soleh, ternyata dia hanya memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sementara hak-hak sesamanya itu diabaikannya, demikian. Ada pula orang yang dia baik, ya, menyatakan dirinya, saya kan baik, ya, ternyata dia hanya baik kepada dirinya, di mana dia tidak menghancurkan dirinya dengan perkara-perkara yang buruk, seperti dia tidak melakukan minum-minuman keras, dia tidak, ya, memakai obat-obat terlarang, dia tidak berjudi, hanya itu saja dikatakan baik. Padahal, ya, bersama dengan itu dia melalaikan hak Allah dan hak sesamanya, demikian, seperti itu. Maka sesungguhnya, ya, dikatakan orang baik itu, ya, adalah orang yang dia memenuhi setiap hak, ya, kepada pemiliknya, demikian. Allah punya hak, maka diberikan hak itu kepada Allah. Diri sendiri punya hak, maka berikan hak itu kepada diri sendiri, dan kemudian sesama kita, orang-orang sekitar kita, termasuk orang yang menjadi tanggung jawab kita, itu adalah orang yang punya hak, maka berikanlah hak mereka, ya, kepada mereka, demikian. Inilah orang yang baik, dan semuanya ini bisa dipenuhi, ya, tanpa harus dipertentangan satu dengan yang lainnya, tanpa dipertentangan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya jualan di pasar. Teman-teman, ini sepertinya pernah dijawab, ya, tapi tidak mengapa, ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya jualan di pasar. Teman-teman anak saya nitip beli barang. Kalau barangnya saya tidak jual, ya, saya belikan di tempat lain dan saya ambil keuntungan dari barang tersebut, ya. Bagaimana hukum keuntungan yang telah saya ambil itu dan sekarang saya telah berhenti, ya, menerima penitipan beli barang yang tidak saya jual? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad titip beli, maka ini harus diperjelas bila ingin mengambil keuntungan darinya, demikian, ya. Maka sampaikan kepada orang yang menitip, ya, bahwasanya nanti dia akan mengambil untung, ya. Maka ini perlu diperjelas sebelumnya. Jadi akad ini harus diperjelas karena dia memang agak mirip satu dengan yang lainnya. Apabila sebuah akad titip ini diberlakukan, maka kalau murni titip mestinya tidak ada keuntungan yang diambil, ya. Berarti hanya sekedar titip saja, demikian, ya. Titip beli berarti ini mohon untuk, ya, dibelikan barang, demikian, seperti itu, ya. Maka bila ingin mengambil keuntungan, ya, maka hendaknya semenjak awal, ya, itu disampaikan, diperjelas, ya. Apakah dengan metode, ya, pertama yaitu menjadi simsar, yaitu agen bagi pembelian barang tersebut, ya, atau menjadi penjual bagi barang tersebut dengan akad salam, demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada dua solusi kalau ingin mengambil keuntungan. Yang wajibnya ketika ingin mengambil keuntungan harus disampaikan kepada pihak penitip, ya, atau pihak yang ingin menginginkan barang tersebut. Maka disampaikan kepadanya bahwasanya nanti saya akan, ya, mengambil keuntungan. Cara pertama adalah tadi kita katakan dengan akad samsaroh, yaitu akad keagenan, yaitu dengan cara, ya, yang dititipi itu menyatakan bahwasanya saya akan mengambil keuntungan, ya, dari
pembelian barang ini, seperti itu ya. Bisa juga dengan akad jasa ijarah, yaitu jasa dari transportasi ya dan seterusnya, bisa disampaikan begitu ya. Jadi kita beri solusi ya 3 ya. Pertama adalah akad samsara sebagai ya agen pembelian, begitu juga yang kedua sebagai orang yang melakukan mengambil keuntungan, yaitu mengambil jasa terhadap pembelian barang tersebut ya. Yang ketiga bisa juga menjadi penjual barang tersebut, tapi dengan akad ya jual beli salam, yaitu menjual barang tersebut ya dengan uang kontan, seperti itu. Tapi dipastikan oleh ya orang di TV yang dia berstatus ya memposisikan diri sebagai penjual, hendaknya dia mengetahui barang itu terlebih dahulu dari sisi harganya ya dan keberadaan barang tersebut, agar nantinya ketika dia menjual barang tersebut ya ini dia tidak sulit untuk mendapatkan barang ya dengan harga yang diinginkan. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,7 sekian miliar rupiah. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang akan menjadi aset akhirat bagi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silakan miliki aset akhirat dengan berdonasi ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.